Subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan, atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini guna melanjutkan kajian pembahasan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan penjelasan hadis yang ke-6, yakni hadis seputar pentingnya menjaga hati atau yang semisal dengannya. Baik, silakan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fakama anna hadha ra'iya qad la yamliku man'a wa namihi minal infilati wal wuqu'i fil hima, fa innal insana la yamliku man'a nafsihi minal wuqu'i fil harami idza talabbasa bis syubhati, fa hadha mithalun wadi'un wa mahsusun yadullu ala wujubi tinabi wa syubhati li'alla yaqa'a al-insanu fil haram. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fakama anna hadha ar-ra'i qad la yamliku man'a ghanamihi min al-infilati wal wuqu'i fil hima, fa innal insana la yamliku man'a nafsihi min al-wuqu'i fil haram idza talabbasa bisyubhat. Sebagaimana seorang pengembala ini, dia tidak mampu untuk menahan gembalanya untuk terjatuh dalam batasan. Iya. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia demikian keadaan mereka. Mereka juga tidak mampu untuk menahan diri mereka untuk terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi Masya Allah, Nabi SAW telah memberikan sebuah permisalan yang sangat terang dan sangat jelas. Layaknya kita sebagai manusia yang tidak bisa mengendalikan diri untuk terjatuh pada perkara yang haram. Sama halnya dengan seorang pengembala. Dia tidak mampu untuk mengendalikan gembalaannya, apalagi kalau seandainya gembalanya sudah banyak. Iya, ada kemungkinan besar gembalanya itu bisa masuk pada wilayah orang lain yang menyebabkan dia terjatuh pada perkara yang haram. Tidak usah masuk pada wilayah orang lain. Dia mengembala gembalanya di sebuah batasan saja sudah termasuk syubhat. Sudah termasuk syubhat. Apalagi kalau sampai gembalanya itu masuk pada wilayah orang lain. Ya. Kemudian wa idza talabbasa bil syubhat. Apabila manusia itu sudah talabbasa, artinya dia apa terjemahan bagusnya? Tersamarkan itu maksudnya. Tersamarkan, sudah terkontaminasi dengan syubhat. Iya. Jadi kalau kita terjemahkan di sini lebih tepatnya idza talabbasa bil syubhat, maksudnya dia sudah terkontaminasi. Sudah tersamarkan dengan apa? Dengan syubhat. Fahadha mithalun wadihun. Ini adalah perumpamaan yang sangat-sangat jelas, kata beliau, mahsusun, dan sebuah perumpamaan yang mampu dicerna melalui panca indera. Yadullu ala wujubi ijtinabi asyubhat, yang menunjukkan akan wajibnya seorang meninggalkan dari syubhat-syubhat. Jadi ternyata hadis ini menjelaskan kepada kita untuk meninggalkan perkara syubhat. Bukan cuma sekedar dianjurkan, tapi wajib untuk meninggalkan perkara syubhat. Jikalau manusia itu sudah diperhadapkan dengan perkara syubhat. Kenapa? Li'alla yaqa'al insanu fil haram. Agar supaya manusia tidak terjatuh pada yang haram. Bukan artinya seorang ketika terjatuh pada syubhat lantas dikatakan terjatuh pada haram, tidak. Tapi itu akan mengantarkan dia untuk terjatuh pada
yang haram, karena semakin sering dia terjatuh pada syubhat, maka semakin besar peluangnya terjatuh pada yang haram. Seperti penjelasan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Iya. Kemudian ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بين السبب الذي يجعل الإنسان hati-hati situ tidak ada alif ya. Bayyana sababa. بين السبب الذي Hati-hati tidak ada panjangnya situ. Bayyana sababa. بين السبب الذي يجعل الإنسان متورعا متجنبا للشبهات والسبب الذي يجعل الإنسان Waalaikumsalam warahmatullahi. متساهلا لا يتورع عن الشبهات وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Baik. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بين السبب. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis menjelaskan sebuah sebab. Ia menjadikan manusia mutawarri'an mutajanniban lisyubhat. Yang membuat manusia itu bisa menjadi wara'. Wara' artinya dia tidak peduli, tidak ambisi, tidak cenderung, tidak condong. Mutajanniban lisyubhat. Yang membuat manusia itu jauh meninggalkan dari syubhat. Jadi Masya Allah ya, Nabi SAW bukan cuma sekadar menyebutkan sebuah problem. Tapi Nabi juga biasanya ketika menyebutkan sebuah problem yang akan dihadapi manusia, beliau juga titipkan dari sebuah solusi. Itu selalu. Di berbagai hadits Nabi SAW ketika menyebutkan sebuah problematika yang akan terjadi di masa yang akan datang, Nabi selipkan juga solusinya agar supaya seorang itu terlepas dan bisa terhindar dari berbagai problem. Seperti hadits yang kedua ya, atau hadits yang akan kita sebutkan. Iya, mungkin hadits ke-20 atau berapa itu. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya manusia sepeninggalan beliau akan terjadi apa? Perpecahan, pertikaian. Ini kan problem ini. Tapi Nabi SAW atas rahmatnya beliau, besarnya kasih sayangnya beliau, tidak menyebutkan sebuah problem saja. Tapi beliau juga sebutkan solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sama di sini juga disebutkan sebuah sebab, sebuah solusi yang dengannya manusia bisa terhindar dari apa? Syubhat. والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلا لا يتورع عن الشبهات. Dan juga sekaligus disebutkan juga sebab yang dengannya manusia menjadi bermudah-mudahan dan tidak mau meninggalkan syubhat. Iya. Wabittali qad la yatawarra'u 'anil haram. Iya. Atau terkadang dia juga tidak wara'. Iya, tidak mau meninggalkan dari perkara yang haram. Maka Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah. Nabi SAW menyebutkan kalimat ala. Ketahuilah, agar supaya kita lebih perhatian, lebih fokus, lebih mencermati dari apa yang akan disampaikan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya pada jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Itu bisa dibaca saluhat, bisa dibaca salaha, bisa dibaca salaha. Jadi bisa di dhammah lam atau di fathah. Bisa di dhammah lam dan bisa juga di fathah. Idza salahat boleh atau idza saluhat boleh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh alla wa hiya al-qalb. Bahwasanya pada jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik semua jasadnya. Baik semua jasadnya, baik amalannya, baik perbuatannya, baik sangkaannya, baik ucapannya, baik akhlaknya, baik karakternya, baik pembawaannya, semuanya baik. Iya. Apabila baik segumpal daging ini, baik semua. Cara tutur katanya, pembawaannya, karakternya, akhlaknya,
ucapannya, ibadahnya, semuanya akan baik. Dengan baiknya apa? Baiknya segumpal daging ini. Dan sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila buruk segumpal daging ini, dia rusak, dia kotor, atau bahkan mati, na'udzubillah, maka buruk pula semua amalannya, semua akhlaknya, semua ucapannya pasti buruk. Iya. Dan itu akan terlihat dengan jeleknya hati. Jeleknya segumpal daging ini akan terlampiaskan, akan terlihat dengan tutur kata. Iya, akan terlihat itu. Maka tidak heran kalau seandainya kita melihat ada seorang yang jelek akhlaknya, jelek perangainya, jelek ucapannya, kasar ucapannya, itu menandakan bahwa hatinya sedang bermasalah. Hatinya sedang bermasalah. Walaupun dia berusaha untuk menutupi ya, tapi lambat laun akan terlihat itu. Iya. Ada sebuah ucapan dari salah seorang penyair, saya lupa ya. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Ini sebuah bait syair dari bait syair pepatah orang Arab, disebutkan dalam kitab Qatrun Nada. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Masyaallah. Apa artinya? Artinya bagaimanapun manusia itu berusaha menyembunyikan akhlak jeleknya, wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Walaupun dia menyangka akhlak jeleknya itu akan tersembunyi, lambat laun akan terlihat. Akan terlihat dengan cara apa? Ketika kita terus bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya, safar dengannya, akan terlihat sifat aslinya. Mungkin kalau satu kali kita berinteraksi, tidak terlihat itu akhlak jeleknya. Oh amanah, oh jujur, oh sering senyum, oh sering menyapa, tapi lambat laun terus kita berinteraksi, terus berhubungan, akan terlihat wujud aslinya. Masya Allah. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Iya. Jadi dari sekarang kita perhatian dengan kondisi hati. Yang selama ini kita itu tidak yang berbicara atau yang mendengarkan, seringkali melalaikan tentang kondisi hati. Iya. Dan kita lebih perhatian dengan apa? Kondisi jasad atau fisik kita. Kalau ada jerawat, kita obati bagaimana supaya hilang jerawat. Kalau ada luka di tangan, kita berusaha cari obatnya agar supaya luka itu hilang. Ada luka di bagian kaki, di manapun, kita berusaha untuk mencari obatnya. Karena bermasalah ini, kapan ada penyakit, kita tidak nyaman tidur, tidak nyaman beraktivitas, tidak enak. Kan begitu ya? Harusnya kita jauh lebih perhatian lagi untuk menata kondisi hati kita ini. Lebih perhatian. Kalau hati kita sedang sakit, kenapa ini belakangan saya susah untuk berucap dengan ucapan yang jujur. Susah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kok belakangan ini akhlak saya semakin buruk ya? Itu merupakan tanda bahwa hati kita sedang bermasalah, maka perbaiki segera. Perbaiki itu. Karena hati yang jelek akan melahirkan ucapan yang jelek. Akan melahirkan tindakan yang buruk, akan melahirkan pembawaan yang tidak bagus. Itu sudah merupakan ketentuan yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah itu. Iya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ala wahiya al-qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Baik, lanjut. Tsumma qala syarih hafizallahu taala, فإذا كان في القلب صلاح فإن صاحبه يتورع عن الشبهات وإلا إذا كان قلبه ليس فيه صلاح فإنه لن يبالي بالشبهات ثم لن يبالي بالحرام فيما بعد فالمدار على القلب وما هو القلب. Baik. فإذا كان في القلب صلاح فإن صاحبه يتورع عن الشبهات. Sekarang kita koreksi hati kita masing-masing. Penulis hafizahullah ta'ala telah menyebutkan sebuah barometer untuk kita bisa melihat apakah hati kita itu selamat, bagus, baik, suci. Kata beliau, apabila pada hati itu ada salah, ada kebaikan, ada kesolehan pada hati kita,
Maka pemilik hati itu akan senantiasa yatawarra', merasa wara', tidak ambisi, tidak cenderung, tidak condong kepada syubhat. Itu indikasi, itu barometer yang dengannya kita bisa mengidentifikasi hati kita sedang baik. Kapan? Apabila pemiliknya tidak berambisi, tidak cenderung, tidak condong kepada perkara syubhat. Ada syubhat, langsung ditinggalkan. Oh, ini syubhat, ini bahaya. Dia langsung tinggalkan. Dia langsung tinggalkan dan dia menjauh darinya. Maka berilah kabar gembira, berbahagialah bahwasanya hati dia sedang dalam keadaan bagus, iya, bersih, jauh dari penyakit, jauh dari syubhat, jauh dari kejelekan. Iya. Dan saya tidak mengatakan hati saya sedang bersih dan hati saya suci, tidak. Kita semuanya mungkin ada penyakitnya. Maka sama-sama kita memperbaiki. Sama-sama kita introspeksi diri. Sejauh mana hati kita ini, iya, jauh dari berbagai penyakitnya. Jelas ya? Baik. Wa illa idza kana qalbuhu laysa fihi salahun fa innahu lan yubaliya bisyubhat. Mungkin ini kondisi manusia kebanyakan di hari-hari ini. Apabila hati itu, kata beliau, tidak ada kebaikannya, tidak ada kesalehan, tidak ada takwa, iya, maka fa innahu lan yubaliya bisyubhat, maka dia tidak akan pernah peduli dengan perkara syubhat, tidak pernah peduli. Mau yang syubhat, mau yang haram, mau yang makruh, semuanya dikerjakan, semuanya dilakukan. Iya. Mau yang riba, mau yang zina, mau yang begini, semuanya dikerjakan untuk mendapatkan rupiah, untuk mendapatkan cuan, untuk supaya mendapatkan jabatan, untuk supaya hartanya semakin menaik, semakin melimpah. Na'udzubillah. Jadi seakan-akan penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan bagaimana kondisi manusia di akhir zaman. Mungkin di negara kita demikian keadaannya. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang rusak hatinya sehingga tidak peduli lagi. Mau yang syubhat, mau yang haram. Jangankan yang syubhat ya, yang haram saja dikerjakan, apalagi syubhat. Jangankan syubhat, yang haram saja dikerjakan, apalagi yang syubhat itu. Iya. Coba lihat bagaimana kondisi manusia. Iya. Hanya karena alasan untuk apa namanya? Alasan mencari nafkah, rela mengorbankan salatnya. Coba lihat. Alasan mencari nafkah tapi meninggalkan salat. Iya, bukan meninggalkan salat tapi ditunda. Iya. Menundanya saja sudah bermasalah, apalagi meninggalkan. Iya. Alasan mencari nafkah tapi rela mengorbankan kehormatan, menjual diri, menjual nauzubillah, jual kehormatannya. Dengan alasan apa? Alasan menafkahi anak, rela untuk membuka cadarnya. Yang viral zaman sekarang itu, sudah berlalu mungkin viralnya. Bismillah, saya menggunakan jilbab, menggunakan cadar karena Allah, melepasnya karena Allah. Alasannya apa? Mencari nafkah katanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Coba lihat sedemikian rupa itu kondisi manusia zaman sekarang. Tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang tidak. Dan ini cukuplah bagi kita semuanya menunjukkan bagaimana manusia di zaman sekarang sudah tidak memiliki hati yang bersih, hatinya rusak. Iya. Summalan yubali bin harami fima ba'du. Setelah mereka tidak peduli dengan syubhat, maka natijahnya, hasilnya, akibatnya, dia pun tidak akan pernah peduli dengan perkara yang haram. Karena sudah terbiasa tadi apa? Sudah terbiasa terjatuh pada syubhat. Lambat laun, cepat atau lambat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram, dan itu pasti terjadi. Iya. Fal madaru 'alal qalbi fama huwal qalb. Makanya berputar itu adalah seputar hati. Maka apa yang disebut dengan hati? Nah, sekarang beliau ingin mendefinisikan tentang hati. Apa yang dimaksud dengan hati? Baik, lanjut. Tsumma syarih hafizallahu ta'ala al-qalbu wal mudghatu ya'ni qit'atal lahmi allati fi sadri wallati biha yumayyizul insana baina ad-dhari wan nafi'.
baina at-tayyibi wal khabisi. Qala Baina ta'ala at-tayyibi wal khabisi. wa baina at-tayyibi wal khabisi. Qala ta'ala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubil lati fis suduri. Walakin ta'mal qulubu. Al-qulubul lati fis suduri. Baik. Al-qalbu huwal mudghatu, yakni qit'ata. Perhatikan, yakni qit'ata. Dia mansub sebagai maf'ulun bihi. Apa artinya yakni? Maksudnya, yang dia maksudkan. Iya. Jadi yakni sebenarnya fi'il mudhari juga ya, dan dia bisa ditasrif. Iya. Makanya kalau kita mendapati dalam kitab-kitab ulama Yaman itu, mereka tidak membahasakan dengan yakni, tapi mereka sering-sering membahasakan dengan a'ni. Apa itu a'ni? Maksud saya. Ya, jadi yakni ini fi'il mudhari juga. Dan bisa bertasrif, bisa berubah-ubah dia. Terkadang yakni, terkadang a'ni. Ta'ni bisa juga. Wa ma ta'ni? Apa yang kau inginkan? Iya. Wa ma ya'ni? Apa yang dia inginkan? Nah, para ulama Yaman itu biasanya mereka menggunakan a'ni, maksud saya demikian. Iya. Ya'ni qit'ata al-lahmi allati fi sadri wallati biha yumayyizu al-insan baina ad-dharri wan nafi'. Hati itu, kata beliau, adalah segumpal daging. Segumpal daging yang terletak dalam dada. Iya. Yang dengan hati itu manusia bisa membedakan mana yang memudaratkan, mana yang memberikan manfaat. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya apa yang disebutkan dalam teori manusia di sekolah-sekolah umum, bahwa manusia itu berpikir dengan akalnya, itu salah. Itu teori manusia, tapi teorinya Allah Subhanahu wa taala tidak demikian keadaannya. Manusia itu berpikir dengan hatinya. Manusia berpikir dengan hatinya, dicerna oleh akal, kemudian muncullah tindakan dan perbuatan. Iya. Jadi sekarang kita sudah dapat ilmu baru, bahwa selama ini apa yang diajarkan kepada kita bahwa tentang teori, bahwasanya manusia berpikir dengan akalnya, itu salah. Bahkan bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menerangkan kepada kita bahwa manusia berpikir dengan hatinya, kemudian dicerna oleh akal, kemudian muncullah tindakan dan perbuatan sesuai dengan apa yang mereka fikirkan terlebih dahulu melalui hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sebutkan bagaimana kondisi manusia yang mereka menjadi penduduk neraka. Di antara sifatnya mereka, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak berpikir dengannya. Itu cirinya penduduk neraka. Iya. Allah sebutkan mereka memiliki hati, tidak berpikir dengannya. Berarti yang sebenarnya berpikir itu siapa? Hati. Hati yang berpikir. Hati yang yang berakal, yang melihat. Setelah hati berpikir, kemudian dicerna oleh akal manusia. Jelas? Jadi kata beliau, dengan hati inilah manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memberikan manfaat, mana tidak. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena hal tersebut, kata Allah, bukanlah buta itu adalah buta mata. Iya. Akan tetapi buta itu adalah buta hati yang berada di dalam dada. Sebenarnya orang yang buta itu adalah bukan buta panca indera, bukan buta penglihatan. Bukan itu buta sebenarnya. Tapi buta sebenarnya itu adalah buta hati yang berada dalam dada. Demikian keadaannya, banyak orang-orang yang mereka melihat, bisa berjalan, bisa berkendaraan, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke majelis ilmu. Padahal ada matanya, sehat tubuhnya,
punya penglihatan, bagus penglihatannya lagi. Iya. Namun sayang seribu sayang, dengan matanya tadi tidak mampu melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, ke masjid, ke rumah Allah. Tidak mampu dia. Seakan-akan dia buta. Inilah orang yang buta sebenarnya. Orang yang buta sebenarnya ini. Dan sebaliknya begitu banyak orang-orang yang mereka buta, tidak ada penglihatannya, namun dengan keterbatasan fisik tadi masih bisa sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sampai dia. Bukan cuma sampai di saf pertama lagi. Demikian tidak? Itu yang terjadi. Bukan cuma sampai mereka di saf pertama lagi. Apa yang membuat mereka bisa sampai ke rumah Allah? Bukan karena penglihatannya, tapi murni karena keimanan mereka. Murni karena Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi sebenarnya yang buta itu bukan buta penglihatan, tapi buta yang sebenarnya adalah buta hati. Iya. Dan orang yang buta panca indera, buta penglihatan itu bukan kekurangan. Bukan kekurangan itu. Bukan aib. Tapi yang aib adalah ketika seorang bisa melihat kemudian penglihatannya tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buta yang mendatangkan kejelekan, mendatangkan keburukan. Iya. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد وإذا كان في القلب بصيرة فإنه يتجنب هذه الأشياء فالمدار على القلب. فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد. Apabila hati itu dia buta. Hati itu buta dia. Iya. Maka dia akan terjatuh pada kesyirikan, kekufuran dan kemafsadat, pada kerusakan. Itu natijah dan hasil ketika hati manusia sudah buta, tidak bisa melihat lagi ini baik, buruk, tidak, sunnah, syirik, tidak bisa melihat lagi. Maka natijahnya, hasilnya dia akan mengerjakan semua yang dia inginkan. Mau kesyirikan, mau bid'ah, mau kekufuran, mau kerusakan, mau maksiat, mau dosa, akan dikerjakan. Iya. Ketika hatinya sudah mati, sudah buta. Iya. Wa idza kana fi qalbi basiratun fa innahu yatajannabu hadhihi al-asya'. Dan apabila hatinya itu ada penglihatan, ada cahaya, hatinya bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana jalan neraka, mana jalan surga. Iya, maka dia akan menggunakan hatinya sebaik-baiknya. Dia akan tinggalkan semua kesyirikan. Dia akan tinggalkan semua kekufuran. Dia akan tinggalkan semua kemaksiatan. Iya. Dia akan tinggalkan semua yang bisa merusak hatinya. Kapan itu? Jikalau hatinya memiliki penglihatan, hatinya bagus, hatinya bersih, hatinya selamat. Iya. Fal madaru 'alal qalbi, maka segala sesuatunya berputar pada hati. Anda ingin baik dunia akhirat, perbaiki hati, tata hati sebaik-baiknya, jaga hati. Buat hati tersebut terjauhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Iya. Sebab hati ini kalau jelek akan jelek juga semua perbuatannya. Jelek juga. Tidak, saya katakan lagi ya, bukan saya merekomendasi diri saya, tidak. Hati saya juga mungkin banyak noda-nodanya, banyak penyakit-penyakitnya, sehingga membuat kita semakin malas ketika beribadah. Malas. Itu tanda sebenarnya hati kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika ada yang berkumandang tetap di ruang kantor kita, di ruang kerja kita. Iya. Ketika ada kesempatan waktu luang tidak kita gunakan sebaik-baiknya, tidak membuka kitab-kitab, tidak membaca Al-Quran, malas. Itu menandakan bahwa hati kita sedang bermasalah. Maka perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar. Itu akan mensucikan hati, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakitnya. Iya. Lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قال ألا وإن في الجسد مضغة يعني قطعة لحم صغيرة وإذا صلحت صلح الجسد كله صلحت بخوف الله وخشيته وتقواه ومحبته وإذا فسدت فلم
takhshallaha wa lam takhaf minhu wa lam tuhibbahu fa innal jasada yafsadu li'annal qalba huwa malikul jasad wa idza salahal maliku salahat ar-ra'iyah wa idza fasadal maliku fasadatir ra'iyah fa'alal muslimi an yas'alallaha salahal qalbi li'annahu idza salahal qalbuhu salahat umuruhu kulluha wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Masya Allah. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya pada jasad manusia ada segumpal daging. Yakni qita'at lahmin saghirah. Segumpal daging yang sangat-sangat kecil. Tidak besar dia, kecil sekali. Iya. Idza saluhat jasadu kulluh. Jikalau baik segumpal daging ini, maka baik semua jasad manusia, baik semuanya. Iya. Saluhat bikhaufillahi. Dia akan baik dengan cara apa? Dengan cara memiliki rasa takut kepada Allah. Takut kepadanya, bertakwa kepadanya, cinta kepadanya, mengharap kepadanya. Itulah tanda bahwasanya hati kita bagus. Jika ada ketakwaan, ada rasa takut, ada kecintaan, ada harapan, ada pengagungan, ada pembesaran kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat lam takhshallah. Jika rusak segumpal daging itu, maka dia tidak akan takut kepada Allah. Iya. Wa lam tuhibbahu, dan juga tidak akan cinta kepadanya. Karena hatinya sedang rusak. Bagaimana mau cinta kepada Allah? Bagaimana mau takut kepada Allah sedang hatinya rusak? Iya. Fa'inal jasada yafsud, maka semua jasadnya, semua anggota tubuhnya akan rusak. Langkah kakinya pasti ke arah yang buruk. Tangannya pasti digunakan pada perkara yang buruk. Matanya pasti akan digunakan pada perkara yang buruk. Hatinya senantiasa dipenuhi dengan prasangkaan buruk. Hah? Itu tanda juga kalau hati dia buruk, dia jelek, pasti akan dipenuhi dengan prasangka buruk. Sedikit-sedikit sangka buruk, sedikit-sedikit sangka buruk. Sedikit-sedikit begini, sangkaan buruk, karena hatinya jelek, hatinya rusak. Dengan istrinya sangka buruk, dengan tetangganya sangka buruk. Iya. Sedikit-sedikit prasangka yang tidak baik-baik sama kawannya, sama temannya, sama tetangganya, sama orang tuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Idza fa innal jasada yafsud, maka jasadnya akan rusak juga. Li'annal qalba huwal malikul jasad, karena hati itu merupakan apa? Merupakan raja dari jasad. Jadi kita ini, jasad kita dikendalikan oleh seorang raja yang bernama hati. Iya. Dan kondisi kita sangat dipengaruhi dengan raja tadi. Apabila baik raja ini, maka baik semua anggotanya. Baik semua anggotanya. Iya. Dan jika rusak raja ini, maka rusak juga semua anggotanya. Rusak semua. Iya. Wa idza salahal malik salaha ar-ra'iyah. Apabila baik raja ini, maka baik pula ar-ra'iyah. Apa itu ra'iyah? Hah? Yang dipimpin, iya, anggotanya, bawahannya, itu namanya ar-ra'iyah. Jadi harus baik dulu rajanya ini. Masya Allah ya, antum perlu ketahui bahwa ilmu agama itu wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah. Itu adalah sebuah ilmu untuk memperbaiki hati. Maka seorang yang mempelajari ilmu agama harusnya mempunyai hati yang baik. Itu harusnya. Maka bermasalah ketika dia mempelajari ilmu agama kemudian tidak memperbaiki hatinya. Bermasalah sekali itu. Menandakan bahwa ilmu yang dipelajari bermasalah. Ilmu yang didapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sejatinya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki hati manusia. Bukan untuk memperbaiki jasad manusia, tidak. Iya. Dia murni turun untuk memperbaiki kondisi hati manusia. Karena dengan baiknya hati, dengan selamatnya hati akan baik semua tindakannya, baik semua jasadnya. Dengan baiknya apa? Hati tersebut. Antum lihat ya, bagaimana terkadang ada orang yang jelek fisiknya, hitam, dekil, rambutnya keriting, tapi dengan keindahan hatinya, kita merasa nyaman sekali duduk dengan dia, bersahabat dengan dia. Nyaman kita. Kenapa? Karena hatinya bagus. Ini orang
Mungkin dari segi fisik biasa-biasa saja. Hitam, dekil, rambutnya keriting, tapi ucapannya sangat indah, amanah, sopan, ramah, merangkul, akhlaknya indah. Itu terlihat. Iya. Ada sebaliknya juga orang yang bagus bagus fisiknya, bagus tubuhnya, harum dia, tapi na'udzubillah kita seakan-akan tidak mau berteman dengan dia. Kenapa? Jelek hatinya, tutur katanya yang kotor, tidak ada sopan santun, suka merendahkan orang lain, suka menggibah. Na'udzubillah. Iya, itu sering terjadi, kita saksikan. Jadi wahyu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu sejatinya untuk memperbaiki hati manusia. Maka sebenarnya seorang yang mempelajari ilmu agama harusnya baik hatinya. Itu harusnya. Nah, kalau ada orang yang belajar agama puluhan tahun setiap hari kemudian tidak membuat hatinya berubah, maka pahami bahwasanya ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Maka cross check. Oh, barangkali ketika saya belajar ini tidak ikhlas. Ada tendensi dunia. Ada unsur ria, sum'ah dan itu yang lainnya. Bisa dipahami sini? Baik. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan fa'ala al-muslim. Lanjut. Sudah dibacanya tadi. Fa'ala al-muslim an yas'alallaha salaha qalbihi li'annahu idza salaha qalbuhu salahat umuruhu kulluha. Iya. Wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Kata beliau, maka sepantasnya bagi seorang muslim, hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya diberikan kesalehan hati. Dia mohon kepada Allah, berdoa kepadanya, dan dia seriusi. Jangan cuma minta satu kali, dia seriusi dan dia rutinkan untuk berdoa kepada Allah agar supaya diberikan kesalehan hati, kebaikan hati. Kenapa? Karena apabila baik hatinya, maka baik semua perkaranya. Baik perkaranya. Iya. Amanahnya bisa dipegang, janjinya bisa dipegang. Iya. Kita berinteraksi dengannya, kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram. Kenapa? Karena kita tahu ini orangnya baik akhlaknya, bagus hatinya. Iya. Kalau kita sampaikan rahasia, kita tahu orang ini pasti akan jaga rahasia. Kenapa? Karena hatinya baik. Karena hatinya baik, maka akan melahirkan amalan yang baik juga. Iya. Dan apabila rusak hatinya, rusak juga semua perbuatannya. Wa idza fasada qalbuhu fasadat umuruhu kulluha. Apabila rusak hatinya, maka rusak semua perkaranya seluruhnya. Masya Allah. Lanjut. ثم قال الشريف رضي الله تعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك فيقول لها يا عائشة وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. Baik, pada bahasa, pada kalimat isbi' itu ada banyak bacaannya. Bisa dibaca usbu', bisa dibaca isbi', bisa dibaca isba', banyak bacaan. Iya. Dan semuanya adalah benar. Bisa dibaca isbi', usbu', isba' boleh semuanya. Iya. Wa qulubul, lanjut. Idza arada ay yuqalliba qalba 'abdin qallabahu fal qulubu biyadillahi azza wajalla. Masyaallah. Belum adzan ya? Belum. Baik, kalau belum adzan kita lanjutkan sedikit. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli ya muqallibal qulub. Atas alasan inilah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali membaca doa ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Iya. Tambahan absar itu saya belum paham ya. Saya belum cek kembali.
yang kita hafalkan dan yang sering kita dengarkan itu adalah ya muqallibal qulub tanpa ada tambahan absar. Itu riwayat Bukhari Muslim. Iya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolakan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku untuk senantiasa teguh di atas agamamu. Secara tidak langsung doa ini ada banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, agar supaya hati kita senantiasa kokoh di atas agama Allah, maka dia meminta kepada Allah. Iya. Agar supaya diberikan kekokohan di atas agama. Yang kedua, secara tidak langsung doa ini adalah seorang meminta kepada Allah agar disucikan hatinya. Kalau suci hatinya, dia akan mudah untuk istiqamah. Dia akan mudah untuk teguh di atas agama. Itu kalau seandainya hatinya suci, hatinya bersih. Jadi doa ini terkandung beberapa faedah. Yang pertama, dia minta agar supaya diteguhkan hatinya. Iya. Diteguhkan di atas apa? Agama. Yang kedua, sekaligus juga dia meminta agar supaya disucikan hatinya. Dibersihkan. Dijauhkan dari segala penyakit-penyakitnya. Karena kalau suci hatinya, dia akan mudah untuk istiqamah. Mudah untuk kokoh di atas agama. Fataqulu lahu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah sering mendengarkan Nabi membaca doa ini, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyatu, wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Seakan-akan Aisyah bertanya-tanya, ini kenapa Nabi sering membaca doa ini? Jadi kan Aisyah itu tahu semua apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Seakan-akan Aisyah terheran-heran, apa sebenarnya alasan sehingga Rasulullah SAW seringkali membaca doa ini? Maka diberikan alasannya oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni." Apa yang membuatku merasa aman? Apa yang membuatku merasa aman? Apa yang membuatku merasa nyaman? Iya. Sementara hati-hati manusia, hati-hati hambanya itu berada di antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Semua hati manusia berada antara dua jari Allah dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat beliau tidak nyaman. Membuat beliau senantiasa gelisah. Iya. Karena yang namanya hati manusia berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah genggam berada dalam jarinya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah Allah membolak-balikkan hati itu. Nabi saja beliau bisa istiqamah bukan karena kehebatan beliau, tapi murni karena Allah yang mengokohkan beliau. Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalilan, kata Allah. Wahai Muhammad, kalau bukan sekiranya kami mengokohkan engkau, maka engkau akan cenderung kepada perkara dunia. Jadi beliau saja bisa teguh di atas agama itu murni karena Allah meneguhkan beliau. Allah berikan keteguhan, Allah berikan istiqamah sehingga beliau bisa istiqamah. Iya. Apalagi kita ini tidak ada yang menjamin kita. Tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan dosa-dosa kita diampuni, maka kita harus lebih sering lagi untuk menjaga doa ini agar supaya hati kita bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Fal qulubu biyadillahi azza wa jalla." Maka hati itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita langsung menyebutkan pembahasan terakhir dari penjelasan hadis yang ke-6. Silakan yang baca. Bismillah. Qala syarih hafizahullah ta'ala, fa 'alal insani ay yas'alallaha ay yahdiya qalbahu wa ilayhi aidan ay yatajannaba ma yufsidul qalba li'anna al-qalba yafsadul bisyubuhat wal ma'asi wa bi aklil harami wal ma'asi bijami'i anwaniha tufsidul quluba. An-nadharu ila al-haram
واستماع الحرام كل هذا يفسد القلب فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه وإذا Baik, sebelum dilanjutkan, apa perbedaan istima' dengan as-sama'? استماع Apa perbedaan antara istima' dengan as-sama'? beda maknanya dalam sisi al-mubalaghah. Tidak. Beda as-sama', beda istima'. Istima' itu seperti kita. Seperti kita disebut dengan istima'. Kita mendengarkan dan fokus. Dan kita tahu apa yang didengarkan, apa yang disampaikan. Orang di luar itu disebut dengan as-sama'. Mereka cuma mendengar. Ada suara kajian di sini. Dan mereka dengarkan, tapi untuk memahami apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan, mereka belum tentu memahaminya. Jadi kalau istima' sengaja mendengarkan, istilahnya dia sengaja mendengarkan dan dia berusaha memahami, itu namanya istima'. Kalau as-sama' sekedar mendengar, kita dengar suara, yang namanya as-sama' itu. Ya, tapi kalau kita fokus mendengarkan dari apa yang kita dengarkan itu namanya istima'. Ya. Lanjut. وإذا استمع إلى الغناء والمزامير والآلات اللهو والآلات اللهو فسد قلبه وإذا وقع في المعاصي فسد قلبه وإذا أكل الحرام فسد قلبه فالإنسان يعمل الأسباب التي يصلح بها قلبه أما حصول الصلاح فهو بيد الله جل وعلا. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'ala al-insani an yas'alallaha an yahdiya qalbahu wa alayhi aydan an yatajannaba ma yusidu an qalba. Maka sewajibnya bagi manusia agar hendaknya mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hatinya. Jadi penulis menganggap bahwa hal tersebut adalah kewajiban. Wajib bagi setiap manusia untuk terus meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Wa alaihi aidan an yatajannaba ma yusidu an qalba. Di samping dia berdoa kepada Allah, di waktu yang sama dia juga wajib untuk meninggalkan dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Dia berdoa dan dia tempuh sebab-sebabnya. Jangan cuma berdoa kemudian tinggal diam. Tapi berdoa kemudian tempuh sebab-sebabnya. Apa yang diminta? Kita minta agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati. Kemudian juga kita tempuh sebab-sebabnya, meninggalkan dari segala hal-hal yang bisa merusak hati, yang bisa mengotorinya. Li'anna al-qalba yafsudu bisyubhati wal ma'asi wa bi'aklin haram. Karena hati itu akan rusak dengan apa? Dengan terus-menerus mengerjakan perkara syubhat. Semakin banyak syubhat dikerjakan, semakin rusak itu hati. Semakin rusak hatinya. Wabil ma'asi, dan juga akan rusak dengan kemaksiatan. Maka saya katakan tadi, untuk di zaman sekarang kita bisa membersihkan hati dengan sebersih-bersihnya sangat sulit. Sulit sekali, karena kita diperhadapkan dengan apa? Dengan fitnah. Fitnah di media sosial atau fitnah di dunia nyata. Iya. Maka sangat sulit sekali kita untuk bisa menjaga kebersihan hati di zaman sekarang, sulit sekali. Iya. Kita memiliki sebuah benda yang sangat tidak asing bagi kita, yang setiap kali kita bawa kemanapun kita berada. Kita tidak pungkiri bahwasanya benda kecil ini adalah benda yang banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Tapi jangan lupakan bahwa benda kecil ini juga banyak juga keburukannya, banyak. Kita tidak menutup mata bahwa benda ini banyak maslahatnya, banyak kebaikannya. Tapi jangan pungkiri bahwasanya benda kecil ini juga banyak juga keburukan. Nah, dengan keburukan benda ini, terkadang kita
sulit untuk menjaga hati, sulit untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang haram. Kenapa itu? Iya. Maka sebisa mungkin kita menggunakan benda ini, iya, pada perkara-perkara yang baik. Semaksimal mungkin tidak kita gunakan kecuali pada perkara-perkara yang bisa menjaga hati. Iya. Tapi jangan sekali-kali antum mengatakan bahwa berarti ini Ustaz haram. Oh, tidak haram, boleh dia. Silakan gunakan. Silakan kenakan, silakan pakai. Tapi ingat, benda ini ibarat sebuah pedang berdua, punya dua, punya dua mata. Iya. Tergantung siapa yang menggunakan. Gunakan sebaik-baiknya, gunakan pada perkara-perkara yang bisa memperbaiki hati. Dan tinggalkan dari segala hal-hal yang bisa merusak hati. Dari tayangan-tayangan yang tidak ada manfaatnya. Dari konten-konten yang bisa merusak hati, bisa menghilangkan rasa malu, bisa menggerogoti hati. Dari konten-konten yang istilahnya sampah semuanya, yang bisa menurunkan iman, bisa menghilangkan rasa takut kepada Allah, tinggalkan semuanya. Iya. Karena hati itu, kata beliau, bisa rusak karena syubhat, dan juga bisa rusak karena maksiat. Lebih parahnya lagi, dia bisa rusak dengan memakan harta yang haram. Iya. Dari sekian banyak hal-hal yang bisa merusak hati, maka yang ketiga ini lebih parah. Iya. Dari sekian banyaknya hal-hal yang bisa merusak hati, maka yang ketiga yang disebutkan oleh penulis itu yang paling parahnya. Memakan harta yang haram ini, di samping pelakunya terancam dengan api neraka, iya, dan juga bisa merusak hati. Innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain, iya, memakan harta orang lain saja terancam dengan api neraka, apalagi memakan harta anak yatim. Yang kesimpulannya bahwa setiap harta yang tidak pantas untuk kita konsumsi, kita makan, itu terancam dengan api neraka. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya sebenarnya mereka itu memasukkan bara api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala pada hari kiamat. Dari sekian banyak hal-hal yang bisa merusak hati itu, maka yang ketiga adalah paling parahnya. Memakan harta yang haram itu diantara sebab yang bisa merusak hati. Sudah bisa merusak hati, menjauhkan hamba dari dari Allah Subhanahu wa taala, membuat doanya sulit untuk dikabulkan. Iya, membuat hatinya semakin keras, membuat hatinya semakin balas, membuat hatinya semakin cenderung untuk berbuat maksiat. Itu ketika dia sering memakan harta yang haram. Dia lebih cenderung untuk perkara yang haram, dan dia lebih jauh dari perkara yang baik. Iya. Itulah kenapa banyak orang-orang yang pemakan riba itu sulit untuk bertaubat, sulit untuk kerjakan salat, sulit untuk baca Quran. Itu pemakan riba itu. Terlihat wajahnya menyeramkan. Terlihat pada wajahnya yang sangat kusam, tidak ada cahaya. Iya. Tidak ada cahaya keimanan. Karena hatinya sudah busuk, sudah rusak. Disebabkan karena memakan harta yang haram tadi. Iya. Karena sudah terlalu banyak harta yang haram yang dia konsumsi, sehingga membuat hatinya semakin rusak, semakin busuk, semakin ternodai. Dan dia pun semakin jauh dari kebaikan dan semakin dekat dengan keburukan. Iya. Maka hati-hati dengan harta-harta haram ini. Iya. Kalau seandainya antum mendapati ada kemalasan, segera cek. Ini harta kayaknya ada yang saya dapatkan dari harta yang tidak baik ini. Saya sampaikan sama istri. Sekarang saya bisa bagus akhlak saya. Jikalau kamu dapati saya langsung berubah, langsung suka marah, suka begini, suka temperamen, tidak bisa menjaga emosi, pastikan saya ada uang yang saya dapatkan, uang yang tidak baik. Sampaikan demikian sama istri. Iya. Itu sering betul-betul kita rasakan.
ketika kita memakan suatu harta yang syubhat misalnya, langsung berubah sedemikian itu. Berubah akhlak, berubah perangai, berubah pembawaan. Yang tadinya diam-diam kemudian jadi temperamen, tidak bisa dikontrol emosinya. Yang tadinya suka berbaik sangka kemudian mudah berburuk sangka. Iya. Yang tadinya murah senyum kemudian langsung cemberut, suka marah-marah, suka emosi dan suka demikian. Berarti ada pendapatan yang tidak bagus tadi. Maka segera perbaiki. Segera perbaiki, segera banyak-banyak istighfar karena hati sedang ternodai. Hati sedang sakit karena ada harta yang tidak bagus. Iya. Jelas ya? Baik. Fal ma'asi bi jami' anwa'iha tusidul anquluba. Maka maksiat dengan segala jenis-jenisnya itu bisa merusak hati. Segala jenisnya, yang kecil, yang besar, yang nampak, tidak nampak, maksiat itu pasti bisa merusak hati. Contohnya kata beliau, an-nadharu ilal haram. Melihat kepada yang haram. Siapakah di antara kita yang bisa selamat dari ini? Nonton YouTube ada iklannya. Padahal kajian-kajian kita dengar, tapi ada iklannya. Iya. Wastima'il haram, mendengarkan hal-hal yang haram. Tadinya mendengarkan kajian ada iklannya. Iklannya musik-musik ditambah lagi dengan perempuan-perempuan yang ya sedemikian rupa keadaannya. Kullu hadza yusidul qalba. Maka semua ini adalah hal-hal yang bisa merusak hati. Iya. Satu tayangan saja kita lihat, satu tayangan dari hal-hal yang haram. Satu musik saja yang kita dengarkan itu bisa menodai hati. Tinggal kita bayangkan bagaimana kondisi mereka yang memang setiap harinya melihat hal-hal yang haram. Setiap harinya mendengarkan dari hal-hal yang haram. Sudah, jangan pernah tanyakan bagaimana kondisi hatinya, pasti jelek, pasti rusak. Pasti rusak itu. Jadi kita baru melihat satu tayangan, baru mendengarkan satu hal-hal yang haram, bisa merubah kondisi hati. Lalu bagaimana lagi dengan manusia, seorang muslim yang dia berinteraksi dengan apa? Dengan yang haram. Selalu melihat yang haram, mendengarkan yang haram. Maka saya nasihatkan kepada semuanya, banyak-banyak tinggal di rumah kalau tidak ada urusan mendesak. Iya. Lain halnya kalau kita bekerja ya. Kalau bekerja silakan bekerja. Tapi selesai urusan segera pulang ke rumah. Segera pulang ke rumah. Iya. Bekerja, silakan bekerja. Silakan cari nafkah, silakan cari rezeki, silakan bertebaran. Dan tidak ada yang melarang. Bahkan hal tersebut kewajiban bagi laki-laki. Tapi ingat, setelah bekerja, selesai semua pekerjaan, selesai semua keperluan, segera kembali ke rumah. Karena banyak sekali fitnah di luar sana. Banyak sekali fitnah. Iya. Dari mata yang tidak bisa kita jaga, dari telinga yang tidak bisa kita kontrol, dari hati yang tidak bisa kita kontrol. Ini semuanya yang membuat kita harus banyak-banyak tinggal di rumah. Kan begitu? Terkadang kita tidak mau dengarkan musik, tapi tiba-tiba ada musik lewat. Entah di PT-PT kah, entah di bus kah, entah di super truk kah. Langsung terdengarkan itu. Jangan antum pikir tidak berpengaruh itu. Berpengaruh dalam hati. Berpengaruh. Iya. Yang tadinya kita semangat beribadah, semangat ini. Kemudian lewat. Dari perempuan yang buka bagian atas, buka bagian bawah. Wallahi jamaah sekalian, wallahi. Laki-laki bagaimanapun kondisinya, sekekar apapun badannya, setinggi apapun jabatannya, kita adalah makhluk yang lemah di hadapan perempuan. Wallahi lemah. Jangan untuk mengatakan saya punya badan besar, bisa terhindar dari fitnah wanita. Jangan. Pasti kita lemah. Bagaimana bentuk kelemahannya kita? Pasti kita akan cenderung melihat perempuan. Tidak bisa dipungkiri itu. Pasti ada kecenderungan untuk melihat perempuan itu. Itulah kelemahan laki-laki. Kalau kita sudah tahu kelemahan laki-laki, kelemahan kita sebagai laki-laki, maka tidak ada jalan untuk supaya terhindar dari fitnah itu, tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Tapi bukan artinya seorang tidak boleh keluar sama sekali. Boleh, silakan keluar. Nongkrong di warkop, bertemu sama kawan-kawan. Tapi setelah selesai semuanya, segera kembali. Segera. Jangan lagi nongkrong sana, nongkrong sini, segera kembali. Iya. Karena di rumah lebih aman. Walaupun hari ini tidak aman juga.
Iya. Walaupun hari ini tinggal di rumah tidak aman juga karena ada apa? Ada gadget juga. Iya. Tapi setidaknya bisa berkurang. Berkurang dari apa? Dari hal-hal yang haram, melihat yang ini, melihat itu, berkurang. Kan begitu ya? Masya Allah. Ingat jemaah sekalian, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan ditanya pada hari kiamat. Jangan main-main, ini serius ini. Akan ditanya tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, detik ini, jam sekian, tempat ini, ditanya semuanya. Iya. Masya Allah. Kemudian berikutnya, kullu hadha yusidul qalba. Setiap yang haram, iya, akan merusak hati. Fa idza nadhara al-insanu ila al-haram fasada qalbuhu. Apabila manusia dia melihat kepada yang haram, maka akan rusak hatinya. Wa idza istama'a ila al-ghina wal mazamir wal alatil lahwi fasada qalbuhu. Dan apabila dia mendengarkan, bukan as-sam' ya, beda tadi. Kalau dia istama', berarti dia lebih cenderung, dia pasang pendengarannya, dia nikmati itu lagu. Iya. Kalau sekedar mendengar, tidak berdosa. Ada musik kemudian terdengar, itu tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah pasang pendengarannya, dia berusaha untuk mendengarkan, itu sudah lain hukumnya. Lain hukumnya itu. Iya. Dan kapan sudah kita nikmati itu akan merusak hati. Iya. Akan merusak hati, menurunkan keimanan, merusak kualitas takwa. Merusak kualitas takwa, membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbuhum. Apabila dia terjatuh pada maksiat maka akan rusak hatinya. Wa idza akala al-haram fasada qalbuhu. Dan apabila dia makan dari harta yang haram maka akan rusak hatinya. Fal insan ya'malu al-asbab allati yasluhu biha qalbuh. Maka manusia itu senantiasa berupaya mengamalkan sebab-sebab yang dengannya hatinya akan jadi baik. Dia berusaha, dia maksimalkan, dia optimalkan untuk mengerjakan dari sebab-sebab yang bisa membuat hatinya semakin baik. Iya. Amma husulus salahi fahuwa biyadillahi jalla wa ala. Adapun tentang baiknya hati itu semua yang tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita tempuh sebab-sebabnya saja. Tempuh sebab-sebabnya, jalankan kiat-kiatnya yang dengannya hati akan jadi baik. Untuk urusan baiknya Allah yang akan menentukan. Allah yang akan menentukan. Baik, alhamdulillah selesai dari penjelasan dari hadits yang ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kondisi hati kita, menjauhkan dari segala hal-hal yang bisa merusak keimanan, ketakwaan, yang bisa merusak hati kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana